diklik ya. Jadi seolah-olah bisa juga dikatakan hanya 3 tahapan ya. Uji validitas ya, yang kedua adalah uji asumsi, yang ketiga baru tahapan uji regresi dan uji model ya. Hari ini kita coba selesaikan 2 materi ini ya, karena minggu depan batas terakhir UAS ya, jadi kita selesaikan semua hari ini. Oke. Sebelum saya tunjukkan SPSS-nya, saya akan coba langsung ya bagaimana kita membuat laporan ya. Jadi kita langsung saja bagaimana seandainya kita membuat laporan. Dari model penelitian ini ya kan, uji konstruk, asumsi klasik, uji model dan uji regresi, setidaknya ada beberapa tahapan pengujian yang bisa kita laporkan ya. Yang pertama adalah uji instrumen ya kan, yaitu uji validitas. Kemudian uji instrumen yaitu uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik ya, ada asumsi klasik di sini ada banyak, tapi saya rasa tidak perlu kita pelajari semua ya. Mungkin akan saya jelaskan yang paling banyak digunakan saja atau yang paling banyak muncul di dalam skripsi ya. Biasanya dosen pembimbing itu minta normalitas, heteroskedastisitas sama multicol. Asumsi yang lain biasanya tidak perlu, bahkan ada beberapa dosen yang lain nggak usah lah, cukup normalitas saja misalnya ya. Syukur alhamdulillah, berarti kalian ketemu dosen pembimbing yang baik. Tapi kadang-kadang dosen pembimbing minta asumsi itu kalau bisa lebih dari 1, ya minimal 2 asumsi atau 3 asumsi. Nah kalau sampai 2 atau 3, umumnya yang paling banyak ya yang masuk itu normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Ini akan kita coba pelajari hari ini ya. Uji asumsi kita normalitas, uji asumsi heteroskedastisitas ya, kemudian uji asumsi yang terakhir multikolinearitas. Kemudian ada uji model penelitian yaitu koefisien determinasi, baru uji regresi ya, uji parsial yaitu uji T kecil ya, uji regresi, uji simultan atau uji F besar ya. Ini pengujiannya ada uji T, ada uji F ya. Kemudian ada uji koefisien determinasi yaitu uji model ya. Kemudian asumsi klasiknya normalitas, heteroskedastisitas, dan multicol. Kemudian uji validitas dan reliabilitas ya. Minggu lalu kan ujinya, tapi bagaimana cara melaporkannya belum saya tunjukin ya. Jadi hari ini kita sambil ngerjain asumsi klasik, model dan regresi, sekaligus juga saya tunjukin bagaimana cara membuat laporannya gitu ya. Oke. Kita coba uji validitas dulu. Uji validitas setidaknya kalian masukkan di sini nama itemnya, kemudian R hitung, R tabel, dan yang terakhir adalah keterangan. Jadi setidaknya ada 4 tabel ya. Di sini bisa nama item, kemudian di sini R hitung ya, R tabel, R-nya harus kecil ya. Nah kalau R besar itu koefisien determinasi. Kemudian yang terakhir keterangan. Oke, uji validitas item, R hitung, R tabel, keterangan. Itemnya apa saja? Tadi ada X1.1, X1.2, X1.3 gitu kan. X1.5, kemudian X2.1, X2.2, sampailah ya seberapa banyaknya item kita masukkan ke dalam sini. Sampailah dia ya, katakan saya tulis titik-titik kayak gini, Y1.1 ya, karena kita punya variabel Y ya, variabel independennya yaitu niat ngopi ya. Oke. R hitungnya berapa itu kita dapat dari SPSS. Yang kita perlu cari pertama tuh R tabel. Tadi kita sudah dapat R tabelnya adalah 0,1411 ya. Tinggal tulis saja 0,1411. Nah, R tabel itu semua item nilainya pasti sama. Kenapa? Karena komponen untuk menentukan R tabel itu adalah jumlah responden dengan tingkat signifikansi. Jadi mau berapapun itemnya ya, R tabelnya pasti sama. Yang berbeda-beda itu baru R hitung. Nah, R hitung yang kita cari di SPSS.
Tadi kita sudah ketemu di sini, ya R hitung untuk X1.1, yaitu ya kan X1.1 0,792, X1.2 0,776 dan seterusnya sampai X1.5 ada 0,767 ya. Ini kita copy lalu kita masukkan ke sini ya. Oke, dia tidak bisa otomatis. Kita tulis manual 776 0,806 0,770 0,767 ya. Di atas ini 0,792. Nah, kalau kayak begini kan kita bisa melihatnya dan bisa baca ya. Yang satu kepalanya 1 ya kan. Kepalanya 1, sementara ini kepalanya 7 ya kan, 8 ya. Kita nggak usah lihat berapa nilai, berapa angka di belakang koma, lihat aja kepala pertamanya ya. Jelas ini jauh, 7 dengan 1 lebih besar ini ya kan. Berarti bisa saja tulis keterangannya valid ya. Valid ya kan, valid dan seterusnya sampai ke bawah ya. Ini semuanya dicari dan dikerjakan kan, seperti itu ya. Kalau sudah baru ditulis ini ya, menurut Hair ya kan 2019 ya kan, item dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan data hasil olah data ya, hasil olah data di atas sama diketahui bahwa semua nilai R hitung ya lebih besar dari nilai R tabel ya, sehingga ya kan semua item memiliki tingkat validitas yang baik, titik. Seperti itu cara membuat pelaporan validitas ya kan. Kalau sudah selesai maka beres untuk uji validitas. Yang belum ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas setidaknya kalau mau bikin laporan ya kan, uji reliabilitas itu variabel per variabel, bukan lagi item per item ya. Jadi kita tidak lagi nguji X1.1, X1.2, X2.2, X2.5 gitu ya, tapi langsung variabelnya ya, X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Jadi nilai setiap X itu berbeda-beda. Setidaknya kalau ingin buat laporan ya, bikin 2 kolom ya. Di sini nama variabel ya kan, kemudian sini nilai trombah alfa. Kita lihat di sini. Variabel yang pertama yang sudah kita ketemukan adalah nilai untuk X1 ya, yaitu 0,915 ya kan. Ini yang kita masukkan ke dalam trombah alfa 0,915 ya. Nama variabelnya apa? X1, ini X2, ini Y gitu ya. Nah, X2-nya berapa? Kita cari dulu ya. Analyze ya, kemudian masuk ke scale reliability analysis. Kita keluarkan dulu, masukkan semua item-item yang ada di X2 ya. Lalu kita tulis ini ya, jangan lupa scale-nya X2 uji coba 1 ya. Kita klik OK. Item-itemnya sudah masuk, ini 0,785 ya. Tadi masih ada, nah ini 0,785. Lalu yang kedua ada 0,792 ya. 0,792. Nah, ini valid nih. Valid. Nah, terus sampai ke Y1.4 harusnya, sampai yang paling ujung ya. Y-nya juga belum ya. Kita langsung saja cek analyze ya, scale reliability analysis, yang Y-nya belum ya, kita masukkan Y1 sampai Y4 ya. Ini kita tulis saja Y1 coba 1 ya. Di sini nilainya 8,36, Y1.4 nilainya 0,836 ya. Berarti ini valid ya. Ini dilakukan semua ya, untuk semua item ya kan.
titik-titik itu artinya ya pasti ada nilai lain, nggak usah kita cari semuanya, nanti waktunya nggak cukup ya. Kita lihat tadi X2 udah kita dapatkan, X2, nah ini dia X2 nilainya 0, X2, nah ini dia 0,927 ya, 0,927. Lalu yang terakhir nilai untuk Y adalah 0,948. 0,948. Ini berarti bagus-bagus semuanya. Ini excellent semua nih, ya. Ini bagus ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara membuat laporan untuk uji validitas dan reliabilitas, ya. Tinggal diperbaiki dulu. Nah, tinggal tambah keterangan atau interpretasi, ya. Berdasarkan hasil olah data di atas, diketahui bahwa nilai from batch alpha untuk X1, X2, dan Y lebih besar dari 0,7 ya kan, sehingga bisa dikatakan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Seperti itu ya. Begitu cara membuat laporan untuk uji validitas dan reliabilitas. Namun ya, cara interpretasi saya ini masih amat sangat sederhana ya, nggak mungkin hanya satu paragraf. Ini bukan paragraf, malah ini kalimat ya. Ini hanya kalimat. Kalau ini masih paragraf karena ada 2 kalimat. Kalau ini ya 1 kalimat, ya kan, bukan paragraf. Sementara kalau kalian mengerjakan skripsi nggak mungkin kayak begini. Pasti nanti dijelasin ada teorinya. Kalian mencatat teori siapa gitu ya. Kemudian jelasinnya per variabel-variabel, nggak tiba-tiba muncul X1, X2, dan Y. Oh, ini kan pengen ngerjain cepat gitu ya. Kalau bikin laporannya sesingkat ini, tentu saja bakalan bermasalah lah kalian nanti ketika bimbingan skripsi ya. Nggak mungkin skripsi hanya sekedar gini. Ini kan hanya contoh saja. Ya. Kalau sudah selesai uji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya namanya compute variable ya. Compute variable. Minggu lalu sudah saya jelaskan apa itu compute variable. Compute variable adalah mengcompute atau menggabungkan item per item ya, item per item ini nih ya, item per item menjadi satu variabel yang sama ya. Jadi nanti ketika kita nguji, kita nggak lagi pakai X1.1, X1.2 gitu ya, tapi hanya langsung pakai satu saja variabel, yaitu X1 ya. Ini juga sama, ini nanti digabung nih ya, digabungkan, tidak ada lagi X2.1, X2.2 dan sampailah X2.5, tapi hanya ada satu saja, yaitu X2. Gimana caranya? Minggu lalu sudah saya jelaskan. Kita menggunakan yang namanya mean centric ya. Kita gunakan mean centric. Nah ini, kenapa menggunakan rata-rata? Karena jumlah item dari masing-masing variabel itu berbeda-beda. Kebetulan saja di sini ya, X1 sama X2 sama-sama 5 ya kan. Tapi kan ada beberapa item yang dia itu sampai 8 ya, ada sampai 7. Nah ini 7 nih ya kan. Y-nya saja hanya ada 4 ya kan. Karena ada perbedaan, maka tidak boleh selain mean centric, tidak boleh penjumlahan, harusnya dia pembagian rata-rata. Karena kalau rata-rata maka nilainya pasti sama, min-nya sama, max-nya juga sama ya. Gimana cara buatnya? Compute variable. Nah, transform ya, klik transform, lalu pilih compute variable. Nanti kan ada nih sikap sama dengan, sikap sama dengan apa? Kan? Masukkan item-item yang valid saja, dijumlahkan dahulu, baru dibagi banyaknya data. Nah, ini kan rumus min ya, jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kebetulan dari 3 variabel ini, ya, yaitu variabel X1, ya kan, X2 dengan Y, ya ini variabel X1, variabel X2, dan Y, semuanya valid dan reliable, sehingga bisa langsung kita compute. Caranya tadi, klik transform, lalu pilih compute variable. Kita bikin variabel yang pertama. Target variabel, tuliskan nama variabel baru. Ya, kita tulis saja X1. Ya, X1 sama dengan, X1 itu sama dengan apa? Ya, yaitu X1.1
ditambah X1.2 ditambah X1.3 tambah X1.4 tambah X1.5. Kemudian ya dibagi 5. Kenapa? Karena jumlahnya 5. Cuman hati-hati, ini notasi matematika anak SD. Penjumlahan dan pengurangan itu belakangan. Yang didahulukan itu perkalian dan pembagian. Sehingga apa? Kalau kalian bikin kayak begini, X1.5 akan dibagi 5 dulu, baru dijumlah dengan semua yang ada di belakang. Ya. Jadi supaya notasi matematikanya betul, kita pakaikan buka kurung dan tutup kurung dulu. Buka kurung tutup kurung, ya kan, artinya kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung, baru dibagi 5. Nah, kalau kayak gini aman. Ya. Kalau sudah, kita klik OK, maka nanti muncul dia compute X1. Apa yang dimaksud compute X1? Yang dimaksudnya adalah kita munculkan variabel baru, yaitu variabel X1. X1 dapat dari mana? Rata-rata dari X1.1 sampai X1.5. Ditambah lagi 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya, pasti ada komanya. Ya kan? Pasti ada komanya. Kenapa ya? Karena tadi mungkin nilainya ganjil karena dibagi 5, maka munculnya jadi koma. Dan ini nggak apa-apa. Ya. Kalau ke belakang ini kan semuanya nilainya genap ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau ini ada desimalnya, ada pecahannya. Oke, X1 sudah, yang belum X2 dan Y. Kita keluarkan saja dulu, kita hapus, ya kan? Bikin X2 itu buka kurung, ya kan? X2.1, double klik bisa, 2, ya kan? X2.3, 4, dan 5, ya. Lalu kita bagi 5. Pakai keyboard pun bisa, pakai ini pun bisa, ya. Ini juga semacam kalkulator, ya. Oke. Kalau sudah kita klik OK, dan yang terakhir juga sama, transform, compute variable, kita bikin Y1, ya. Y1 itu berisi, buka kurung dulu, Y1.1 tambah 2, 3, 4, ya. Lalu dibagi 4, bukan dibagi 5. Karena apa? Jumlah itemnya hanya 4. Ya, hanya ada 4, jadi dibaginya 4. Klik OK. Maka muncul variabel baru di sini. X1, X2, dan Y. Ya. Oke. Ya, ini boleh di-copy, silakan. Ini copy saja, masukkan ke dalam Word, ya kan? Boleh masukkan di bawah ini. Boleh dimasukkan di bawah hasil laporan uji reliabilitas, karena ini masih sangkut pautnya dengan uji reliabilitas. Kalau sudah, kita lanjut ke uji asumsi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya dari tadi masih masuk, bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Nah, oke. Ini masih ngulang materi minggu lalu ya. Saya ingin memastikan saja semuanya paham ya. Karena minggu lalu itu sangat kurang efektif. Oke, lanjut ya. Hari ini kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Tadi ada normalitas, heteroskedasitas, dan multikolinearitas. Kita mulai dari normalitas dulu. Apa itu normalitas? Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi normal. Jadi kalau nggak normal, sebenarnya itu tidak baik. Ya, apa yang mesti kita lihat atau yang kita cari? Yang kita cari adalah namanya uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Ya, di mana kalau ingin datanya normal adalah jika nilainya lebih besar daripada 0,05. Kalau nilainya lebih kecil daripada 0,05 berarti datanya nggak normal, distribusinya tidak normal. Tapi kalau lebih besar daripada 0,05, ya nilai si Kolmogorov-Smirnov ini, maka bisa dikatakan terdistribusi dengan normal. Oke, gimana caranya? Klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih Explore, ya kan ini Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih Explore, lalu nanti masukkan variabel-variabelnya, bukan lagi item-itemnya, tapi variabel-variabelnya. Itulah mengapa di sini berbentuk tahapan. Kalian nggak mungkin uji asumsi kalau uji konstruk belum selesai. Ya. Kenapa? Uji konstruk itu dipakai untuk mengetahui mana yang valid dan tidak.
Kenapa kita harus tahu mana valid, mana tidak? Karena akan kita gabungkan, kita pakai untuk membuat variabel. Jadi ini berurutan. Ini kalau nggak selesai, kita nggak boleh uji asumsi klasik. Ya, oke. Kalau sudah dimasukkan, ya jangan klik OK dulu, tapi klik plot ya. Oke, plot. Diklik plotnya dulu. Ya, apa yang dicentang di dalam plot yaitu histogram, normality plot with text. Ya, yang kita centang adalah histogram dan normality plot with text. Maka nanti akan muncul tabel namanya tabel Kolmogorov-Smirnov. Oh, maaf. Nama tabelnya test of normality, di dalamnya ada nilai namanya Kolmogorov-Smirnov. Yang kita pakai yang nilai signifikan. Dikatakan terdistribusi normal jika nilainya lebih besar daripada 0,05. Kalau di contoh ini, semua nilainya 0,00. Artinya apa? Lebih rendah daripada 0,05. Berarti tidak terpenuhi untuk asumsi normalitas. Berarti tidak normal distribusi datanya, ya. Kalau di PPT, ini kan contoh yang saya kasih kemarin, ya. Data Excelnya sudah saya kasih juga, ya. Oke. Tapi belum tentu di data kita, ya, data yang sudah kalian kumpulkan. Kita coba dulu. Ya, caranya tadi klik analyze, descriptive statistic, lalu pilih explore. Saya ulang, analyze, descriptive statistic, lalu pilih explore. Ya, masukkan variabel-variabelnya ke dalam dependent list. X1 D1, X1 D2, dan Y. Ya, kita punya variabel X2 sampai 8, tapi untuk contoh sekarang nih X-nya kita pakai 2 saja. Ya, karena mau sampai 8, bisa baru selesai, ya. Kita klik plots, ya. Steam and lead-nya sudah kecentang, jadi biarkan saja. Yang perlu kan tadi histogram, ya, sama normality plots with text. Ini yang kita centang. Lalu kita klik continue dan klik OK. Muter, oke, sudah muncul, ya. Yang kita lihat langsung saja test of normality, ya. Bisa kita lihat di sini normalitasnya, signifikannya semuanya di bawah 0,05. Ya, semuanya 0,000. Berarti apa? Distribusinya tidak normal. Ya, ini bisa kita lihat, masih ada yang menjawab di sini, gitu ya. Berarti datanya nggak normal. Ini bisa kita copy, ya, masukkan ke dalam Word, lalu pastekan di sini. Ya. Tinggal kita tulis saja interpretasinya. Berdasarkan hasil olah data di atas, diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov atau saya singkat KS menunjukkan angka di bawah 0,05. Ini dapat diartikan bahwa sebaran data distribusi sebaran data pada variabel X1, X2, dan Y tidak terdistribusi dengan normal. Ini dapat diartikan bahwa sebaran data pada variabel X1, X2, dan Y tidak terdistribusi normal. Kalau ketemunya kayak gini, berarti uji normalitas kalian tidak terpenuhi. Ya, yang bagus kan tadi dibilang, yang bagus itu kalau distribusinya normal. Kalau nggak normal gimana, Pak? Sebenarnya jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena ini bukan suatu yang mengejutkan. Ya, kita kan berharap semua datanya bagus gitu ya. Tapi pada penelitian sosial seperti kita di ekonomi, bisnis, hukum, sosial, visipol gitu ya. Data yang kita ambil kan data dari manusia, ya kan, dari orang. Orang itu kan punya skala subjektif yang berbeda-beda, sehingga tingkat errornya itu cukup tinggi, sebaran galatnya itu cukup tinggi, sehingga kalau tidak terdistribusi normal itu nggak apa-apa. Bukan saya yang bilang, tapi banyak ahli statistik. Kalau kalian beli buku statistik dan uji normalitas, saya cukup yakin, gitu ya, katakan ada 10 buku, 5 buku, bahkan 6 buku, gitu ya, 6 dari 10 buku pasti akan menyebutkan ini, ya, bahwa normalitas itu tidak wajib untuk terpenuhi. Bahkan Gauss-Markov itu nama orang yang menemukan rumus normalitas. Dia sendiri yang bilang, kalau data sosial tidak terdistribusi normal itu nggak apa-apa.
selama datanya lebih dari 30. Jadi kalau datanya kurang dari 30, baru apa-apa ya. Tapi kalau di atas 30 dan datanya tidak distribusi normal, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi jangan kalian yang ketik, bukan berdasarkan pendapat kalian atau berdasarkan apa yang saya bilang. Yang saya bilang ini kan saya ambil atau saya kutip dari buku. Makanya kalau kalian nanti ketemu data yang nggak normal, kutipan kalian juga harus mengutip dari penelitian statistik, buku statistik, ya kan? Kalau saya namanya Joseph Hare, itu memang buku pegangan saya kalau udah ngomongin multivariat. Ya kan? Kalau mau nanti saya kasih lah setelah kelas ini ya. Bukunya hampir 500 halaman bahasa Inggris, ya. Itu buku yang sangat bagus ya untuk menentukan berapa nilai-nilai yang bagus, berapa yang buruk, gitu ya. Semua ada di situ. Oke. Kalau sudah, ya, berarti data kita tidak normal. Ya udah, nggak apa-apa. Kita masih ada uji asumsi yang lain. Siapa tahu asumsi yang lain bagus, gitu ya. Asumsi ini kan tidak perlu semuanya terpenuhi, ya. Kalau terpenuhi semuanya bagus, tapi kalau enggak, ya setidaknya